cuy. Gue kayak lagi di padang pasir. Gue lagi. Ini jangan masuk apapun nanti kelihatan ada ini. Ring ini. Enggak, apalagi yang sebelah sana harus cepat lagi. Iya, cepat. Karena panas matahari. Ini gue udah disabunin apa belum jadinya? Menyiram tanaman. Nyiram tanaman. Sama masuk ke siram di sebelah. Yaudah kamu sebelah sana, aku sebelah sini, Ber. Ini adalah jarum cuci mobil eksklusif. Langsung. Karena mobilnya udah ngejamuran dikit lagi. Aku nggak pakai spons bang. Aku pakai kain microfiber kayak. Tapi enakan ini loh bang. Pakai kain ini. Kayak bleaching gitu kan? Hah? Bleaching gitu. Iya. Ini mobil nggak tahu diri namanya. Lu yang nggak tahu diri. Kita yang beli, masa kita mandiin juga? Jadi dia mandi sendiri dong, ya nggak sih? Ini kuncinya mana? Ini? Udah tarik aja lu buka itu. Siapa yang mau request namanya ditulis di kaca ini? Nama siapa? Nih. Cepet, siapa yang mau request? Tulis nama fanbase gue. Ulali. Ya nggak muat cuy. Mau tulis ya, ini kelihatan gak sih? Oh. Aku nurunin itu pohon Natal Kalau yang namanya mau ditulis di dalam situ harus video call. Karena hari ini gue video call cuy. Real cuy, video call cuy. Udah gak sih bang? Udah matiin sorumnya. Ini cuci mobilnya setengah aja guys. Karena yang kelihatan di kamera ini cuma setengah. Jadi aku maunya cuci setengah aja. Terus setengah lagi. Karena ini sebenarnya bukan cuci mobil beneran, ini cuci mobil pencitraan. Gak ada yang beneran sih. Itu pencitraan. Dan kayak gitu dong. Belum. Udah. Baru siram nih. Dulu sana. Ini sebelah lagi ya. Nanti di soal gue mau showroom di dalam. Di dalam mobil. Ayo habis itu ngelap lah. Nggak akan pernah. Ngelap, cuci. Nggak akan Cuci pernah. kolong. Cuci kolong. Nggak ada ininya banget sih biar mana. Siapa yang kalau punya sesuatu yang baru, misalnya kayak motor baru, mobil baru, odong-odong baru, atau sepeda baru. Kalau selang yang itu mana ini? Yang mana? Ya selang gue. Yang itu ya, yang kayak flare gitu loh. Jadi kalau Ini selang jadul. Gue bilang ganti. 100-an ya? Apaan sih 100.000 selang nggak mahal lah. Dipakainya ketambang ya? Iya, tau gak sih selang yang mengkerut itu yang ada di iklan TV? Iya. Ya beli aja di toko oren, di itu tuh di AC. Woo! Siapa yang namanya belum mau ditulis di sini? Oh, oh. Pokoknya ini showroom background deh, kalian nonton aja. Udah selesai cuci mobilnya.
Lap lah, sebelum lo. Gue siram ya bang yang sini. Ini nggak perlu kayak badan kan yang kalau misalnya kita apa cuci terus tunggu menyerap dulu ya nggak sih? Menyerap aja di jamur orang mobil. Kan kalau misalnya badan gitu ya, kalau misalnya kita lagi sabunan terus kita tunggu sabunnya menyerap dulu. Udah ya, gue lap ya. Lap lah. Sebenarnya di sini ada Camry juga, cuman karena Camry bukan hak milik gue lagi, jadi gue nggak akan. Ya, Mbak mau dong buat di kaki aku. Nanti lanjut. Mana? Tau nggak? Masa mobil gue waktu beli dapat apar. Gue nggak tahu kan sama. Dia maksa apa tuh? Abang lu buat gue lah. Ambil. Ah, lu atasnya ke nyampe. Sampai gue kayak gini dong, biar kayak orang-orang itu. Lu Masuk. tolong. Ih, Lu tolong pasang lu buka. Otak. maksudnya gue biar kayak abang-abang itu loh yang gitu, tau gak sih? Abang-abang Arema. Guys, tempat cuci mobil, tempat cuci motor di dekat rumah kalian namanya apa guys? Dekat rumah aku namanya Arema. Dan gue nggak tahu kenapa Arema itu banyak kayak di Padang ada Arema, di Bukan Arema bola ya. bukan Arema bola. Ntar salah ini lagi. Cuci mobil 24 jam emang nggak pegal. Iya ya. Gue juga kadang bingung. Demi mencari sesuap. Lu lah, kayak tau. Arema itu Arek Malang kan orang Malang. Orang Malang. Bukannya Madura. Madura kali. Arema. Ih, pada ngedoain hujan. Sebenarnya nggak apa-apa sih, hujan juga. Orang ini tuh aku cuci gara-gara semalam tuh kena hujan pas lagi tutup ya. Kemarin mau udah bersih kak. Jadi sekarang mau bikin ini nih kayak atap-atapan gini sampai ke depan, sampai ke masjid, sampai masuk ke masjid. Bisa aja mau pasang di pohon Natal. Iya, mbak gue ini dia mau pasang pohon Natal di. Udah belum sih? Apanya? Sini. Gimana? Siram dulu lagi masih tadi. Siram ini yang atasnya. Dan sekarang gue udah bangun sih segini. Aku yang bangun pagi. Ya, lu bangun karena buka jalan. Iya. Kalau nggak ikut nyuci, lihat mana ya bilangnya? Nyuci kok. Kak ini kan belum buka kretek kak. Apa? Itu kretek kan? Kretek apa? Ini aja lah. Saya kretek nih. Biar bersih. Oh, Udah kuliah kamu buat tempelan. Sambal kaca air gak sih? Mau ngeletek ini biar orangnya juga. Kita mending kasih api deh. Itu udah apa? langsung ramai dong. Mau rame nggak? Siarungnya bakar. Ini ntar baby. Bener kasih air. Mbak janganlah dekat-dekat ah. Nanti gua basah cuy. Maksudnya biar mandi. Habis ini. Saya kalau nggak gitu nggak mandi-mandi ya bang. Real cuy. Inilah nomor mesin dan nomor apa? Nomor unit. Merinduk. Nomor induk. Sekolah kali. Nomor induk mahasiswa. NPM. Lu punya NPM gak bang? Gua bilangnya mau NPM. Apa? Nih. Nih. Merinduk mahasiswa. Kalau NPM apa? Tahu. Nomor NPM apa sih guys? Mau peserta kali. Nomor peserta mahasiswa. Ya kali.
nomor pokok mahasiswa. Emang kalau di Kretek turun bang harganya? Apa sih? Tuh pada bilang. Kan nggak dijual lagi. Gue tetap mau ganti mobil sih ya. Kan nama apa ini nanti? Dia kan sekolah pakai mobil kan? Ngepes banget ya. Kalau kak, Mana lapnya? Itu kuning. Apa sih? Apa sih? Yang kuning itu loh kain, aduh. Koneng. Ini. Sejak Ini, Bang, kapan? yang kecil itu bang. Sejak kapan lap mobil pakai microfiber? bukan. Yang gede tuh, yang gede. Sih, Yang gede, itu yang gede. mana sih yang gede? Tuhan Yesus. Enggak mau. Ini tinggal langsung kering. Kenapa nggak pakai katembat? Katembat. Tuh. Apa sih? Langsung kering. Yaudah aku Makanya bilang ke tadi sini. mau beli gitu satu lagi. Kenapa nggak pakai itu kanebo? Ya udah pakai kanebo, nggak apa-apa. Suka-suka kamu lah, mana yang kau enak. Tapi ini kayaknya lebih kering sih. Rocky. Kenapa namanya Rocky ya? Apa alasan si penjual membeli buat nama Rocky? Terinspirasi dari PS kali. Maksudnya mobilnya nggak bertenaga, mobil batu. Tuhan, ya jatuh mbak. Ada kanebo nggak sih? Ada yang baru di mobil gue. Yang baru, yang lama aja. Kan ibu bawa di dapur. Hah? Yaudah, Yang di sini? Iya. Yang di sini di pintu. Itu udah belum ya? Ada. Coba bang. Yang di sini ke bawah. Nggak ada di sini. Belakang. Ini enak nih dapur. Ini kan ada yang baru di mobil. Sayang. Kalau yang baru kak, lu tempel, lu gasruk nggak bisa jalan dia. Terus dia langsung mepet. Masih ada nih mbak. Nah, aku mau bantuin kakak. Ya udah ini. Ini udah kering nih. Aduh, kalau gue kejedot. Haha. Catur lah, catur. Klarifikasi tentang Adel parkirin Rocky. Maksud gue, ya kalian lihat mulut gue aja ya. Maksudnya tuh seperti ini ya teman-teman. Jadi, tahu capek gue, tapi kalau nggak diceritain ntar gue diubah-ubah. Jadi ceritanya kayak gini, gue kan dari kantornya JKT mau ke FX. Nah dari kantor JKT mau ke FX itu ada Mute, Flora, sama Adel. Nah itu tuh gue bawa mobil. Itu pertama kalinya gue bawa Rocky ke FX. Terus kita cari parkir, dapetnya di P2. Pas dapet di P2, gue bilang, parkirin dong. Maksud parkirin tuh ya, bukan Adel yang bawa, Adel yang parkir. Maksudnya tuh kayak Adel turun terus bilang, ayo kiri, kiri, kanan, 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 kanan. Kayak gitu. Bukan. Semua orang kan pada bilang di DM gue ya, oh baru tahu Adel ternyata bisa bawa mobil. Kenapa sih? Masa kayak gitu sih? Kalian enggak, udah deh, capek deh. Ini siram ini ya mbak. Siram ini banyak. Heloknya
ngantuk ini. Ya lu lah ganti velg. Mau beli siapa yang ganti siapa? Lu pakai nggak? Pakai. Gue yang beli. Itu gue terima jadi dong. Lu yang beli. Iya lu. Mama ini. Udah mbak capek. Aku masih butuh itu. Buang semua itu buang. Biarin. Putuskan kau spek. Udah guys capek. Mbak capek. Ya udah tinggalin kalau capek. Aku masuk aja deh ke dalam. Repot. Itu aja sih. Hah? Nanti aku buka mobilnya. Awas, awas. Ah, repot orang ini. Kau yang repot. Capek guys. Tuh, aku udah beli fan holder tahu. Jadi nanti kita bisa showroom. Ini bisa nyalain nggak sih? Ininya di mana? Bang, kunci. Mau ngapain? Mau cuman buka kaca sama mau buka kaca. Guys, ini tuh gue belum mandi banget. Udah nggak mau klarifikasi. Capek. Muka lu. Kayak lagi di padang. Muka gue udah kayak malaikat. Malaikat nggak ada yang sejelek lo. Apa sih? Mati lagi. Tau nggak? Gue capek klarifikasi. Kita cerita aja. Kalau misalnya cerita gue masih mau deh. Tau nggak sih, mobil ini tuh bener-bener bawel banget, kayak sebawel itu. Bawelnya tuh misalnya kayak ya sebenarnya bener sih dia. Kayak misalnya nggak pakai seat belt, terus pintunya kebuka, itu dia berisik, mundur juga dia berisik. Tapi yang lebih bawel lagi misal macet, orang kan pasti kan deket ke kita kan, kayak gini. Dia tuh kayak bener-bener yang kayak pip 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 pip. Oh, jangan pressure gue buat maju karena di depan tuh ada mobil. Oh, gue tabrak nanti pip 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 pip. Semuanya. Suara lu mendem lah. Emang ya suaranya berubah. Gini. Ini kayak gara-gara ini. Apa sih? Di sini udah belum? Gak ada yang pencet start engine. Jangan-jangan HP gue kena air sih. Ini pakai Bluetooth mobil guys. Pakai Bluetooth mobil, pantesan aja. Gue kok kayak mendem gitu. Pakai Bluetooth mobil cuy. Terus Apa? Bertaknya. Bercak apa? di jemuran. Di jemuran. Oh. Bang, lihat deh. Kan kemarin kan gue ngeletek ini ya. Terus kayak gini dia kekeletek ya. Lalu. Ini lihat loh. Apa? Ya air. Ini. Ya udah. Bikinlah injekan di sini.
Rocky. Tutup. Ada suara ping ping. Matiin dulu, pencet lagi sekali. Pencet lagi kali. Nah. Oh. Oh. Ngapain sih dibuka? Mau ngelap ininya. Caper banget sih. Caper. Pokoknya kita terima jadi aja guys. Terima jadi aja kita guys. Mau. Nah, terus gue cari kacamata gue di mana ya. Sebenernya gue sih mau beli tempat tisu. Lagi nih mobil tuh datang waktu di pertengahan bulan gitu, di waktu yang sangat tidak tepat, di waktu uang semua orang udah tinggal 1/4 gitu. Jadi belum sempat beli tempat tisu, beli bantal, pengen beli bantal deh guys yang couple gitu. Belinya gimana ya? Masih aku lihat ya di toko mini toko. Tapi nggak diskon, gue kayak sayang gitu loh. Satu 100.000. Ya sebenarnya 100.000 kasih karena dia lucu ya. Cuman kalau ada yang diskon, kenapa tidak? Tidak yang diskon aja gitu. Kan ada ya bantal yang kayak cuman 50.000, ada nggak sih bantal? Ada lah ya. Ini bantalnya lucu sih. Lihat deh, beda banget muka gue kalau pakai kacamata dan tidak. Ya tunggu aja bentar lagi. Terus ya kalau misalnya velg, sebenarnya kayak mau agak masih ganti velg tuh kayak 55 tahun lagi. Bener-bener selama itu. Tahun baru juga udah ganti. Tapi lu yang beli ya? I don't. Pokoknya kita santai-santai aja. Pas kita keluar, dar, mobilnya sudah kinclong. Make my wish come true. Sekarang atau 50 tahun lagi. Oh, lagunya Raffi Ahmad aja juga. Sebenarnya kalau misalnya Rocky nih mau diapa-apain masih kayak sayang gitu ya. Karena kan masih kayak baunya juga masih. BTW aku pakai pewangi ini. Tapi gue mau ganti sih, pakai pewangi. Nih gue pakai yang ini. Ini yang Dream. Sebenarnya gue pengen ganti nanti yang bentuknya lucu-lucu. Gue saranin untuk fanbase Ola JKT48 Buat wangi. buat pewangi. Pewangi Ya apa? nggak sih? Kayak misal nih, ini gue saran nih untuk, Aroma terapi. soalnya kemarin fanbase gue, keren deh fanbase gue kemarin tuh giveaway-nya tentang ini, apa yang buat, misalnya buat cuci mobil, apa namanya, clean kit gitu ya, kayak gitu. Jadi kalian gak usah deh guys bikin kaos fanbase, kalian bikin aja kayak gini gak sih? Ini gue harus bikin nih kayaknya nih, gue jual kali ya. Jualan gak sih, jualan pewangi kita? Si Ade suruh marketingnya. Laku keras tau. Jadi ya kan kalau kaos kan biasanya kayak apa sih namanya, kayak ya udah tidak mainstream lah, kita bikin yang mainstream. Nanti kita bikin apa ya, pokoknya lu ikutin aja tuh Garasi Drift. Tapi nggak usah beli kaos, gue mau beli kaos Garasi Drift ya kan, ya kan. Ini kan sekarang kan ketua fanbase kita Kak Solali Kak Solali soalnya suka mobil juga, suka otomotif juga. Bukan dia suka F1, jadinya kayak wede. Oke juga nih bro. Terus kita jualan apa lagi ya? Mobil. Bukan jualan sih, ceritanya ini merchandise gitu loh. Nih jual pewangi. Tapi harus bisa yang di motor juga, apa ya? Masih pewangi di motor ya hilang semua wanginya. Apa nih ya guys? Bisa di motor. Ini perlengkapan motor apa?
Kan gue gak mungkin jual jok motor ya. Helm kan. Helm sumpah iya banget dah. Guys, bikin helm sih guys. Jangan kayak jaket, baju gitu, menurut aku kayak udah basic. Jaket lu kalau beli motor juga dapet jaket. Helm juga sih. Cuman helm tuh kayak yang kayak weh. Misal lu lagi parkir kan. Terus tiba-tiba ada Oracle. Ya gak sih? Keren dah. Terus apa lagi selain helm? Pokoknya yang oke deh guys. Kalau di mobil nih mau pewangi ya. Pewangi Oracle. Apa lagi? Ada gak sih yang kayak di mobil bisa tapi di motor juga bisa? Gue tahu apa. Dudukan plat. Bang, dudukan plat mobil sama motor sama nggak? Beda lah. Oh, beda. Yang sama aja jadi kayak universal gitu loh. Make my wish come true. All I want for Christmas. Sama. Dari mana sama? Kanebo. Oh iya, bener kata gue Kanebo. Enggak, kalau Kanebo tuh kita bisa pakai. Jadi kayak Kanebo-nya biasa aja, terus ada logo Oracle, udah kayak gitu doang. Ya gak sih? Ih, emang otak gue tuh pinter deh. Tapi otak gue tuh pinter buat yang kayak gini doang. Tapi kalau misalnya kayak lagi belajar gitu, enggak, biasa aja. Kalau buat hal-hal yang aneh. Gantungan kunci udah ada cuy. Kemana aja cuy? Belum deh, itu gue dapet dari mana ya gantungan kunci? Mana ya? Kunci mobil gue mana? Oh ini. Nih. Ini gantungan kunci. Udah ada deh. Ini gantungan kunci Ola 17 tahun. Stang motor, janganlah stang motor. Sekarang aja tuh velg. Kita bikin velg apa ya? Velg Oracle. Biar kayak apa ya? HSR atau DNZ Wheels. DNZ Wheels harganya mahal dah. Tapi emang baru sih. Kanebo sih menurut gue. Kanebo sama pewangi ruangan. Tapi kan itu kan pewangi kayak gini kan bisa dipakai juga kan buat di kayak tapi jangan wangi jeruk. Wanginya terserah tapi jangan jeruk. Atau kalian bikin aja yang jeruk tapi yang jeruk mematikan itu, tau gak sih guys? Yang benar-benar pas cium langsung kayak muntah. Jas hujan. Tapi kan di mobil nggak pakai jas hujan. Payung aja, payung. Ini kita benar-benar nyontek. Jeruk Bali. Wanginya blueberry. Pembunuhan berencana membunuh tanpa menyentuh adalah orang-orang yang pakai pewangi jeruk di mobilnya. Semua aja. Segala sarung tangan lu jadiin merchandise. Nih rekomendasi dari aku ya. Kanebo sih, karena Kanebo tuh benar-benar kayak semua orang tuh pakai Kanebo kan, buat di mobil, di motor, buat kaca. Kanebo sama pewangi. Ya gak sih? Oke banget sih menurut gue. Nanti bikin bundle aja. Payung aja gak sih? Payung juga oke sih, tapi ada sih orang pakai payung tapi dia naik motor. Tapi itu tidak dianjurkan sih. Kalau mau bikin payung sama bikin jas hujan, tapi itu terlalu repot ya. Jadi kita harus meringankan fanbase. Oh, gue tahu apa. Tapi ini sebenarnya kita bikin tongkat toh. Bikin aja Imani. Mahal nggak sih bikin Imani? Enggak anjir. Tapi kok garasi drift jualnya mahal banget ya? Enggak sih, cuma 120.000. Tapi kalau di kayak supermarket gitu harganya 100.000. Oh, mungkin untungnya 20.000, enggak sih? Enggak ya?
Make my wish come true. Ini namanya tongtol kan, tongkat tol. Jadi ini tuh sangat membantu aku banget. Ini gambar muka mami aku lihat. Jadi kita tinggal tap gitu. Wear pack. Make my wish come true. Guys, siapa yang hari ini video call? All I want for. Kanebonya gambar muka gue. Kocak gak kalian? Nah nanti kalau misalnya kalian teater RKJ, kayak misalkan kalian beli merchandise Oracle tuh yang Kanebo, misalnya ada merchandise Kanebo ya kan. Menurut gue Kanebo sih oke banget sih Kanebo. Sumpah Kanebo. Bisa kalian beli merchandise buat Kanebo. Nanti kalian nonton RKJ, nanti kan ada lagu Hiko Kigumo kan. Kalian deh kayak gini-gini pakai Kanebo Oracle. Pasti gue akan melihatnya. Wow, terima kasih Kak Lore of Dome. Thank you. Dan nanti kalian jejak pesawat yang di langit, garis putih lurus. Tapi nanti pakai Kanebo Oracle. Makanya Kanebo lu paling jangan buluk kalau misalnya kayak gitu. Nanti bikin Kanebo Oracle kan. Jadi sebelum dia dipakai buat mobil, kalian pakai dulu buat nonton RKJ. Na 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 na. Buat mandi juga ya. Apaan? Kayak Kanebo. Iya, handuk buat Kanebo, pakai Kanebo handuk. Garis putih lurus. Perasaan siapa yang terus kalau misalnya ya jangan dikasih air, pada basah. Jangan dikasih air kecuali lu mau diusir sama babe, baru lu kasih air segini lu puter-puter. Jangan dong. Kita yang baru. Nah nanti ada tempatnya, tempat Kanebo tuh kayak gitu. Kanebo yang dakian jangan. Bukan pakai Kanebo lu semua, beli Kanebo. Nih ya, kalian beli Kanebo di Oracle. Nanti Oracle citanya bikin. Ya semoga deh. Nanti kalau misalnya itu Kak si Oracle bikin Kanebo. Kanebonya itu Kanebo Oracle. Nah, lu pakai itu buat RKJ. Jangan lu pakai Kanebo daki yang udah dari rumah yang udah busuk. Itu lu bawa ya, kalau kayak gitu juga orang-orang juga males. Itu guys komennya. Rocky kok nggak warna pink lah? Lihat aja di showroomnya ada apa enggak. Nanya lagi. Tapi sebenarnya aku mau sih mau warna pink. Cuman ya livery pink. Aku pengen dah. Nanti kalau misalnya aku main ke garasi drift, kalian mau nggak aku showroom? Tapi kalian jangan malu-maluin gue ya. Kalian malu-maluin. Nanti gue dibilang kayak itu si Ola pengen nyontek buat merchandise fanbase-nya. Jangan dong. Mending microfiber gak sih? Udah terserah Kanebo, microfiber, selampe, handuk, kain apa ya, kain katun, terserah bikin. Ntar aku komen yang aneh-aneh. Terus pasti kayak buat referensi. Iya, terus gue bilang enggak, itu tuh aku terinspirasi gitu. Karena kan aku kan punya fanbase namanya Oracle. Oracle itu Ola the Miracle, asik. Mending karpet welcome. Ya gue diinjek-injek dong. Lo aja bikin sama keluarga lo.
kata lo terserah lah. Duh, yaudah deh, mana baiknya di kalian aja deh. Gue sampai kayak udah up to you ya. Ini kalau yang komen-komen kayak gini nggak masuk Oracle gue deh. Kayak lu pada sakit ya, sakit. Dompet kunci STNK, bener banget. Ini tuh bisa juga kan dipakai di motor. Jadi ini ceritanya gini, desainnya kayak gini. Jadi di sini tuh bisa taruh STNK kan, nih masukin sini STNK. Terus di sini nanti ada muka gue. Enggak muka gue nih di sininya. Kan pakai logo ya. Ini di sini muka gue. Terus di sini ada tulisannya Oracle nih di tengah-tengah sini. Oracle. Jadi pas orang buka kayak misalnya amit-amit ditilang polisi kayak Oracle, lo fans yang olah JKT48. Nanti kalian gak jadi ditilang. Atau nggak di sini aja nih bikin muka aku nih. Ini bikin muka aku, terus di sininya Oracle. Jadi kan dia apa nih Oracle, pasti buka foto olah JKT48 ya kan di sini. Nanti oh ya udah ini mah jalan aja, nggak apa-apa, jalan. Gak apa-apa gitu. Kayak gitu gak sih? Ya kan? Jadi ada 3 ya, ada pewangi, kanebo, sama gantungan kunci. I want, ya kan? Lah aku mau turun. Can't stop thinking. Bantal leher nggak usah deh. Lu di motor pakai bantal leher ngapain? Ini tuh kita yang bisa universal, bisa di motor, bisa di mobil. Karena nggak semua orang naik motor dan nggak semua orang juga naik mobil. Guys, ini kan ada yang nanya nggak kelas lari. Tahu nggak sih? Aku tuh udah kuliah online itu sekitar 1 bulan. Aku tuh kayak apa jangan-jangan teman-teman gue masuk tapi gue nggak tahu gitu. Apa jangan-jangan gue dikeluarin? Jangan dong. Apa kita bikin bensin aja ya? Bensin Oracle. Tapi gak ada subsidi ya. Jadi harganya emang mahal. Soalnya gak ada subsidi. Subsidi. Malah nanti harganya dinaikin. Misalnya nih, harga bensin dari sumbernya 10.000 per liter. Gue bikin 18.000. 8.000-nya untuk keuntungan fanbase. Wede. Apa bikin franchise ya? Sebenarnya kayak usaha paling enak tuh sebenarnya franchise nggak sih? Karena kayak lu udah tahu nih konsepnya kayak gimana, lu udah tahu apa bahan-bahannya apa aja gitu. Terus udah tinggal jalanin aja. Apalagi kalau franchise supermarket gitu menurut gue oke banget sih. Apalagi kayak kalau misalnya tempatnya itu strategis banget. Tapi harus punya tempat sih. Kapan pasang bonatan? Belum, Desember. Udah haruslah persiapan. Ngegas nih. I watch. Tempat tuh Steam Oracle. Sebenarnya tau gak sih cita-cita abang aku tuh dia pengen buka cuci Steam. Nanti gue bikin cuci Steam Oracle. Bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore aja. Soalnya dari sore ke malam mau nonton teater. Ya gak sih? I want you. Kalau cuci Steam nggak bisa sendirilah kan Steam. Betul.
review mobil patah gak sih? Waktu hari apa tuh, hari Kamis. Waktu hari Kamis itu ada satu fans yang DM aku. Dia tuh emang kayaknya dia anak Patal sih, gue lihat-lihat. Dan dia tuh kayak suka ngasih tahu gitu kayak nih lagi mau start gitu. Nah terus pas aku hari Kamis jadi kalau misalnya di balapan di Patal tuh atau bukan balapan sih, kayak ngumpul-ngumpul juga ada, jangan cuman kayak ngumpul-ngumpul. Tapi kan seru ya lihat mobil-mobil gitu. Nah, itu tuh biasanya hari Kamis malam, jadi kayak malam Jumat gitu. Kalau balapan itu biasanya di Asaf. Tapi kan aku kan pulang lewat Asaf. Gue sengaja tuh lewat Asaf. Sebenarnya gue nggak lewat Asaf, tapi gue sengaja gue lewat Asaf. Pas gue lewat Asaf, pas banget mereka bubar. Pas banget mereka kayak lagi pada bubar gitu. Polisinya baru datang, ada polisi. So long, nice to know you, Abim. Itu aku sekitar jam 11-an gitu. Can't stop thinking. Terus guys banget. Siapa yang hari Sabtu kemarin tuh lewat Sudirman. Terus yang kayak macetnya tuh bener-bener semacet itu, kayak Cepio bilang dia dari keluar tol sampai ke FX itu 2 jam. Bayangin. Dia keluar tol sampai ke FX itu 2 jam. Jadi kayak bener-bener macet itu. Aku juga sih, kan aku event ya, jadi aku tuh pagi-pagi aku JR dulu di Spark ya kan. Jadi aku tuh nggak ke FX, aku langsung aja ke Spark karena aku tahu itu bener-bener semacet itu kayak. Dan ya ada bis-bis yang parkir. I watch. Terus kan itu kan ibu-ibu gitu ya. Jadi pas aku selesai show, aku tuh kayak hujan gitu Kak. Bukan selesai show, pas aku mau berangkat show itu hujan gitu loh. Gue kayak overthinking gitu, kayak kasihan gak sih ibu-ibunya. Kayak ibu-ibunya pasti kayak panik gitu pas hujan. Makanya mereka pada pulang. Can't stop thinking of you. Olah cerita pertama kali bawa mobil FX. Sebenarnya pertama kali bawa mobil ke FX itu aku yang bawa Rocky ya. Oh, terima kasih Kak Alfian. Terima kasih. Pertama kali tuh aku kayak ngerasa kayak hati-hati banget. Terus aku kayak senang aja gitu karena aku feelingnya tuh bisa dapet banget sama mobil ini. Karena kalau misalnya aku bawa Camry, aku tuh susah banget ngeliat ke depannya kan. Tapi kalau misalnya aku bawa Rocky tuh aku bener-bener kayak toge. Kok ada nggak Kak? Cash. Gak ada, ambil aja. Lamaan ambil. Pakai QR nggak bisa dia? Transfer gitu. Transfer bisa. Ya udah, beli aja. Gue mau toge dong, Mbak. Terus aku tuh gue nggak ada duit cash. Mau masak apa lo? Gue yang kayak kemana aja. Apaan? Bakso, tahu. Lah bakso tadi tukang bakso lewat. Iya. Terus aku ngerasa kayak mobil ini tuh emang gede. Mobil ini kayak tinggi gitu lah ya. Tapi tuh dia kecil, bukan kecil sih, kayak dia lebih pendek daripada Camry. Camry tuh subhanallah banget. Panjangnya itu bener-bener panjang. Kayak kalau misalnya aku yang bawa, aku tuh bener-bener kayak Mbak.
ya kayak compact gitu. Ngomong-ngomong tentang compact, gue lupa, gue kan harus beli makeup ya. Compact powder. So long, nice to know you, I've been moving. Gak hilang lagi ini. Oke, apa ya? Terus gimana dong? Hah? Gimana? Kayak harus ganti mobil deh. Oke, gue mau Ioniq 5. Jadi langsung jual aja nih. Iya. Dijual Rocky tahun 2022. Sebenarnya gue maunya Ioniq, cuman Ioniq tuh gede banget ya. Terus listrik rumah gue kayaknya nggak kuat deh. Itu kayak harus listrik 4.000 nggak sih? Nggak ya? 3.000 nggak sih? Oh 3.000 bisa sih. Cuman ya kalau misalnya 3.000 nggak nyalain AC aja di rumah gue. Coba dulu ya. I want. Oke, sekarang kita cerita ini deh. Ini cerita yang pasti kalian tunggu-tunggu banget. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu drama permobilan Olali. Jadi ceritanya gini. Aku mobil BMW E6 sebenarnya. Nah, itu aku mau milih BMW M46. Tapi aku mikirnya masih tahun depan mungkin ya. Mungkin masih tahun depan, masih lama gitu. Karena selama ini juga aku masih ada yang nganter-nganter gitu. Ada yang nganter-nganter, ada yang jemput. Jadi menurut aku it's okay lah. Terus sampai di mana tiba-tiba abang gue keterima kerja yang kayak harus setiap hari datang, kayak benar-benar setiap hari tuh harus datang, dan itu tuh kerjanya jam 9 terus baru pulang jam 6. Sementara kegiatan JKT itu kayak di tengah-tengah gitu. Kegiatan JKT itu biasanya kayak jam 3, jam 2 gitu. Yang kayak mau nggak mau aku tuh harus naik taksi online. Nah terus aku bilang kan, pokoknya kayak aku mau minta bawa mobil gitu. Aku mau bawa Camry sendiri, tapi nggak dikasih. Sampai akhirnya gue udah titik di mana 2 minggu itu ngabisin spend duit sekitar hampir 2 juta cuman buat taksi online. Itu kayak cuy, kayak itu cuman buat taksi online tuh 2 juta. Aku kayak bener-bener aku udah sampai titik nangis di kamar mandi FX. Gue ingat banget, gue tuh orangnya jarang nangis, tapi itu udah titik tercapai gue. Titik tercapai gue adalah gue kayak merasa semua orang tuh gak ada yang peduli sama gue waktu itu. Emang gue lebay sih, tapi kayak abang aku bawa mobil, papa aku kan bawa Datsun kan ke sana. Aku kayak kenapa sih, kayak bener-bener kayak nangis, kayak sumpah gue bakal. Terus gue bilang kan, udah ambil mobil aja, gue pun yang bayar, nggak apa-apa. Bener-bener papa aku tuh kayak nggak, dia tuh masih merasa udah gue aja yang beli gitu. Tapi lama, kayak gue tahu sih nyari duit ya susah emang, tapi lama, bener-bener kayak lama banget. Dia bisa aja tuh kalau abang aku nggak sampai sekarang. Abang aku kan, kalau misalnya abang aku sebenarnya tuh dulu kerja, tapi kerjanya tuh kayak bisa di rumah, jadi bisa antar jemput gitu loh. Kalau ini dia udah ada kerjaan lain yang kayak harus tiap hari gitu. Gue kayak bener-bener ya udah, kenapa sih, apa sih namanya, aku bilang kayak ya udah sama aku aja gitu yang beli gitu kan. Tapi dia tuh nggak mau, dia tuh maunya gue yang beli. Terus akhirnya udahlah, terus aku disuruh cari mobil. Ya udah, karena menurut aku BMW itu perawatannya masih lumayan mahal, maintenance-nya tuh lumayan mahal. Dan kalau BMW itu kan mobil apa sih namanya, mobil tua. Apa sih, aku kan ngambilnya kayak M46, bukan BMW yang udah tahun 2000 gitu kan. Itu pasti perawatannya lumayan mahal banget. Akhirnya aku mikir lah, akhirnya waktu itu gara-gara aku nonton Ertuğrul Tanzil kan. Ertuğrul Tanzil itu aku nonton, dia punya
Innova dia lagi drag race. Nah akhirnya aku mulai cari-cari lah drag race. Nah pas drag race itu aku tahu ternyata Civic Vario itu adalah salah satu mobil kencang yang orang-orang banyak pakai buat drag race. Akhirnya aku mikir ya udah Civic Vario aja, karena Civic Vario tuh murah, kayak nggak murah sih, susah sih, mahal sih. Kayak Civic Vario itu harganya sekitar 50 sampai 80 lah. 80 itu udah oke banget gitu. Ya udah akhirnya aku kayak bilang sama papaku aku mau Civic Vario, tapi papaku bilang gak usah lah beli mobil tua, papaku kan jauh, takutnya nanti rusak apa gitu kan. Ya udahlah akhirnya tapi aku tetap ngotot Vario. Karena apa? Karena aku pengen konten, aku pengen dikontenin mobil itu. Terus akhirnya ya udahlah aku berantem tuh, nggak berantem sih, cuman dia kayak nantangin gitu. Ya udah cari Civic Vario selama 1 minggu ini, cari Civic Vario genap, karena kan aku udah mau punya mobil ganjil genap, terus Matic ya kan. Gue cari seminggu nggak ada, sekalinya ada pun kayak pajaknya mati 4 tahun, pajaknya mati 5 tahun, sekalinya rusak ya pokoknya masih banyak lah ya. Terus akhirnya papaku bilang udah seminggu oke, nggak dapet beli papaku bilang March. Ya udah deh gue mau nggak mau March. Sebenarnya gue agak kurang ajar sih, kayak aku butuh mobil tapi aku masih milih-milih ya, sebenarnya olah yang aneh sih. Terus akhirnya March tuh udah lihat mobil, oke March ini, mobil March ini. Tiba-tiba berubah lagi ke Mirage sampai udah ngelihat mobilnya, ternyata pas mobilnya tuh bagus gitu kan, mobilnya bagus kayak kinclong gitu. Tapi pas dilihat langsung, jadi aku datang ke showroomnya, ternyata looknya tuh dia tuh mesinnya kurang seger gitu, kayak masih banyak yang harus diperbaiki gitu kan. Nah terus akhirnya udahlah aku bilang susah nih gitu. Akhirnya papa aku bilang udahlah capek cari mobil-mobil kayak gitu. Papa aku tuh malas ngebener-benerinnya lagi gitu loh, kayak maunya terima beres gitu, karena ini kan mobil cepet butuhnya kan. Akhirnya ternyata papaku tuh punya temen yang butuh bantuan. Temennya itu salesnya dari si mobil ini. Terus akhirnya dia nawarin Feb, aku kan panggil Feb kan sama si om itu. Feb ini om tawarin Ayla, katanya Ayla. Tapi aku emang Ayla sebenarnya tuh udah oke banget, dia udah punya kamera belakang, pokoknya udah oke banget. Dan apa sih namanya, kayak menurut aku buat cewek Ayla tuh oke banget kan, kayak mobilnya kecil, lucu. Tapi aku merasa kayak wah kayak kurang gitu kalau buat gue, kayak emang gue tuh nggak tahu diri ya, maaf ya, aku emang nggak tahu diri. Papa aku pasti kalau nonton ini, papa aku pasti orang paling setuju kalau anaknya ini nggak tahu diri. Akhirnya Ayla kan, akhirnya aku sebenarnya kayak sedih gitu, kayak aku tuh pengen punya mobil yang sporty gitu, pengen yang keren, bukan mobil yang lucu. Walaupun sebenarnya Ayla itu bisa dibikin keren, cuman Ayla itu udah punya udah punya image yang lucu gitu. Walaupun kayak Mbak beli apa jadinya? Toge kan? Iya. Transfer aja sih. 40.000. Iya transfer aja bisa. Mbak, itu kan 40.000. Menurut gue biar pas aja, lu beli apa kayak gitu. Mbak mau otak-otak dong Mbak, digoreng. Otak-otak ada enggak ya? Dia jual. Terus udahlah akhirnya aku ke Apas. Jadi itu showroomnya emang dia agak jauh kan. Jadi sebenarnya kenapa ini aku beli mobil ini, karena sebenarnya mau bantuin teman papa aku kan tadinya. Nah terus tadi Ayla sebenarnya dimodif tuh oke banget, karena dia tuh udah Ayla yang udah facelift gitu, yang udah tahun-tahun sekarang oke banget, udah tinggal ganti velg, dia juga body kitnya udah. Tapi menurut aku kayak nggak tahu, aku tuh kurang srek gitu loh. Tapi semua keluarga aku bilang udah Ayla aja. Tapi kayak dari dasar lubuk hati yang paling dalam aku tuh kayak kurang srek gitu. Nah jadi sekitar 2 bulan lalu aku tuh pergi sama teman SMP aku.
teman SMP aku itu dia mobilnya Raise. Dia tuh mobilnya Raise. Terus waktu itu aku bawa, aku kayak ngerasa wah ini oke banget sih. Nah sebenarnya tuh aku maunya Raise, cuman ternyata pas aku lihat Raise itu kayak ini selera sih ya, tapi kalau menurut aku pribadi ini selera orang ya. Kalau aku kurang suka karena Raise itu atasnya dia body kitnya tuh terlalu gondrong di bawah. Kalau bagian belakangnya dia tuh body kitnya terlalu gondrong di bawah, jadi atasnya botak, bawahnya tuh gondrong gitu kan. Tapi berhubung papaku nih, teman papaku nih salesnya mobil ini, jadi aku bilang pas kita udah mau SPK kan, jadi aku datang udah mau SPK Ayla, aku mikir boleh gak sih Rocky aja, kayak gue tuh kayak masih kurang srek gitu. Aku bilang, terus aku telepon papaku, jadi ini beli mobilnya tuh bener-bener online karena papaku kan jauh ya. Terus aku bilang boleh gak sih Rocky aja, so kayak Rocky tuh kayak aku banget gitu. Aku kayak dibilang, aku kan kecil ya badannya, tapi tuh aku dibilang yang cute tuh enggak, gue tuh enggak cute, gue tuh lebih kayak kesangar gitu gak sih. Nah jadinya aku mikir kayak pengen tuh Rocky gitu, jadi kayak gue kan gak ada unsur lucu-lucunya ya, jadi kayak kalau Rocky tuh kayak dia kecil tapi dia tuh strong gitu kan, dan dia punya embel-embel sahabat eksis gitu, dan dia SUV kan bukan LCGC. Terus aku kayak ya udah, papaku bilang ya udah apa aja deh terserah, karena papaku tuh udah capek banget kan. Udah ya akhirnya jadi Rocky. Dan waktu awal aku beli mobil ini, orang-orang tuh pada mikir Rocky itu nama yang aku buat sendiri untuk mobil, padahal enggak. Padahal ini adalah ya emang namanya Rocky. Tunggu, jangan matiin dulu. Itu suka tukang sayur depan masjid, abang gue di depan mobil, dan mereka teleponan. Iya, tunggu. Rocky bisa berenam gak sih lah? Rocky itu paling mentok sih berlima sih. Dia cuma punya 2 seat, 2, 3 di belakang. Mungkin kalau member JKT bisa kali berempat, karena badannya mungil-mungil satu. Kenapa nggak WRV aja? Karena WRV dia masih lumayan gede. Tadinya ya, padahal aku tuh tadinya mau beli REV banget, kayak bener-bener kan, jadi aku lagi jalan di mall sama keluarga aku, terus ada pameran REV, terus lagi lihat-lihat, terus kata papa aku, oh ini cocok nih buat aku yang nggak mau lihat kanan kiri, karena bukan nggak mau lihat, aku tuh masih kadang suka lupa lihat kanan kiri karena mobilnya tuh panjang banget, aku tuh nggak nyampe gitu. Kalau REV kan bener-bener kecil banget kan. Akhirnya udah tuh papaku minta brosurnya, terus kata papaku oke, akhir tahun kita ambil ya, ambil ini ya gitu. Terus aku kayak oh oke. Tapi sebenarnya aku agak sedih karena REV tuh aksesoris itu masih kurang banyak kan, maksudnya waktu itu masih sedikit yang jual, dan velgnya dia tuh kecil banget, ring berapa ya, ring 14 kali ya, atau ring 15 atau ring 13 gitu. Aku sebenarnya senang sih karena REV tuh emang bisa dicas di rumah, karena kebetulan dia tuh kalau cas di rumah minimal rumahnya tuh 2.500. Jadi di rumah aku masih bisa gitu, masih bisa dicas gitu kan. Terus kayak ring 12 pokoknya kecil banget, tapi emang kurang sporty gitu. Emang mobil itu sangat elektrik gitu, emang futuristik banget gitu. Tapi kalau Ioniq tuh dia sporty tapi dia tuh futuristik juga. Nah, cuman kalau Ioniq aku masih belum mampu ya, aku mesti berapa puluh tahun lagi nih menabung, karena kan Rocky sama REV kan harganya beda-beda tipis kan. Lo udah jadi test drive Ioniq belum? Karena kan waktu event itu aku belum punya apa sih namanya, SIM. Jadi waktu itu aku cuman, jadi aku pertama udah ke apa itu namanya, IMS. Aku udah ke IMS, terus pas aku datang
ternyata nggak bisa test drive karena aku emang belum punya SIM. Terus ternyata aku udah bikin konten, ternyata aku dipanggil, bukan dipanggil, kayak Hyundai suruh aku datang, bukan Hyundai suruh aku datang buat nge-review kereta itu kan, yang waktu itu aku bikin di story. Nah aku dikasih izin buat test drive beberapa kali gitu. Sebenarnya kereta oke banget sih, cuman kereta bodinya masih lebih gede daripada Rocky. Kona aja sih lebih terjang. Kalian mau request apapun, gue udah beli Rocky, jadi nggak mungkin ganti kan, Wak? Ya ampun. Hyundai. Kan waktu itu aku cobain kereta yang warna biru, tuh aku suka banget. Aku kalau misalnya punya kereta, aku mau yang warna biru karena bagus banget. ...2023 bisa lah, amin. Kita aminin aja dulu. Sebenarnya aku beli mobil di waktu yang salah sih. Harusnya aku beli mobil tuh di akhir tahun karena harganya pasti lebih murah. Ada promo akhir tahun. Tapi ini aku juga dapat promo kok. Karena teman papaku. Gue nggak suka banget sama sound ini, kayak kereta kedewasaan. Kereta kedewasaan tasum. Tapi biru navy gitu loh, bukan biru yang biru. Ya bukan biru Raizi. Kapan modif mobil? Sebenarnya aku udah beberapa ya. Nih aku bikin. Ini aku udah ganti karbon. Ini aku udah tambah pon holder di sini. Di sini juga udah diganti karbon. Terus itu spion juga udah aku kasih cover jadi warna. Terus aku ini update ya, aku udah delete Chrome. Terus nanti aku sebenarnya jadi aku tuh pengen bikin satu konten yang kayak gue sebulan sekali upload. Karena dari dulu tuh aku kalau bikin konten tuh pasti selalu gagal. Ya gak sih? Waktu itu aku pengen bikin konten berpart-part untuk ngereparasi si mobil. Bang, mobilnya Yolanda apa? Lupa gue. Iya, Lancer. Apaan gua? Ngerebus. Pep. Apa? Pegang gue. Terus gimana dong? Bisa gak tuh? Akhirnya kedikitan itu. Enggak. Kan tadi aku mau bikin dulu. Coba sini. Hah? Coba sini. Itu kan Panas gak? Panas kak. Guys lihat. Gosong guys. tinggal sama tukang sayur jadi kayak gini. Aduh aneh banget sih mbak. Astagfirullah. Nah tapi aku tuh ngerasa kayak setiap gue bikin konten tuh kayak nggak pernah jadi gitu. Kayak gue sedih. Mitsubishi Lancer-nya tuh udah terbengkalai lagi sekarang. Udah itu kan bukan mobil aku ya. Itu mobil, kalau kalian tahu Kezia, itu mobilnya Kezia. Dan itu udah bener-bener sekarang nggak diurusin lagi kan. Jadi aku udah nggak bisa bikin kontennya lagi. Akhirnya aku puter otak nih, gue bikin apa ya? Aku pengen bikin konten yang kayak aku banget. Nah, aku mikir, aku cari kan referensi konten yang bisa tentang otomotif tapi bisa menyambung dengan communication skill yang aku punya, public speaking yang aku punya. Gue kayak sombong banget gak sih? Enggak. Tapi nah, jadi aku berpikir, apa aku pengen bikin konten ceritanya tuh kayak rumah Uma tapi di mobil. Jadi itu konten yang kayak melihat, mungkin kayak bukan sih, kayak ngobrol-ngobrol gitu loh. Ngobrol-ngobrol gitu tapi di mobil. Tapi bukan day in my life ya, itu gue belum bikin. Ya gak sih?
jadi kayak ceritanya kayak konten Boy William, tapi kalau konten Boy William itu kan dia di dalam mobil tapi dia disupirin kan. Kalau aku ceritanya aku mau supir sendiri. Dan aku udah bilang sama kakak konten dan katanya boleh. Dan itu bakal diupload bukan di JKT TV, tapi itu nggak tahu sih diupload di mana. Guys, kalau Reels tuh bisa kalau video Instagram tuh bisa sampai 10 menit gak sih? Nah, aku mau mulai, tapi pertama, kita lagi persiapan konser. Kedua, sebenarnya bisa aja sih. Kedua, aku tuh masih nggak tahu nama kontennya atau apa. Sebenarnya aku tuh pengennya aku pikirannya ngobrol bareng Olali. Tapi itu jelek banget namanya, masa ngoli sih. Bisa. Tapi kalian makanya kenapa aku cerita ini, karena aku pengen kasih tahu, aku pengen kalian membantu aku untuk bikin nama konten ini. Jadi konten ini mungkin diupload kayak sebulan sekali karena member JKT kan nggak banyak ya. Sekarang udah ada 47 orang. Jadi bisa untuk 48 bulan. Ya gak sih? Atau 2 bulan sekali deh. 2 minggu sekali maksudnya. Jadi sebulan tuh 2 kali. Jadi itu konten yang sangat panjang. Jadi aku akan menggabungkan my communication skill sama hobi aku, otomotif. Walaupun otomotifnya tuh hanya sedikit ya, maksudnya ya cuman di dalam mobil aja. Tapi nanti aku pasti bakal, nggak tau deh, pokoknya gue sebenarnya udah ada ide, cuman gue nggak mau kasih tau kalian dulu. Guys, 4 tahun lagi kan ini 4 tahun lagi itu 2000. Kalau per bulan berarti kontennya akan berjalan sama enggak? Berarti 2 minggu sekali ya teman-teman. 2 minggu sekali. Konten pertama aku udah ada tamunya siapa. Ini adalah dia request sendiri, dia yang mau. Sebenarnya ada 2 orang sih yang request, tapi aku yang siapa duluan aja. Ngobrol bareng Ola. Bisa ya guys? Ngobrol apa guys? Dan aku tidak menerima request member karena aku akan maksudnya kalau aku nggak buka request member, aku tidak, maksudnya kalau misalnya aku tidak membuka request member, aku tidak akan menuruti kalian. Misalnya aku, karena aku ya wawancara sama member yang aku mau gitu, tapi pasti bakal semuanya. Gue sok banget deh. Maksudnya aku nggak mau lo kayak jadi kayak misalnya aku upload nih bareng member A, tapi komennya tuh bukan tentang member A, tapi komennya tuh kayak request dong sama ini. Aku tuh maunya kalau misalnya aku upload konten bareng member A, ya isi komennya adalah apa yang dibahas di dalam video, bukan apa yang di request orang-orang tersebut gitu. Ngerti kan maksud aku gimana? Karena kayak aku bikin konten isinya itu untuk kalian, dan kalian bisa menanggapi itu di komen. Jadi kalau misalnya aku, kecuali nanti kalau misalnya aku bikin kayak request dong membernya siapa, nah kalian baru deh boleh request siapa membernya. Tapi kalau misalnya aku kayak tidak bikin request, soalnya aku kayak aku merasakan nih gitu, misalnya aku JKT TV gitu ya,
Misalnya aku sama Jessie JKT TV, tapi di komennya request dong ini sama ini Min gitu. Kayak menurut aku kalau misalnya isi komennya semuanya kayak gitu, kayak sia-sia dong gue bikin konten gitu. Jadi nanti sebenarnya Kak Gita tuh pengen banget carpool karaoke. Dia bilang, "Olah carpool karaoke yuk." Terus aku bilang, "Ayo nanti." Aku bilang kakak konten, tapi itu sebenarnya buat JKT TV. Namanya belum tahu guys apa. Kontennya apa ya guys namanya? Ngobrol bareng orang Olali. Kata lain ngobrol apa? Kartok. Ngobrol. Sebenarnya ngobrol bisa sih. Olah no secret. Ngobrol, bincang, diskusi. Bincang. Ngobrol sih. Ngobrol dong. Ngonya ngobrol, B-nya bareng, O-nya olah. Ya gak sih? Ngobrol. Biola, bincang bareng olah. Barengnya di mana ya? Goreng lah, gosip bareng olah. Widih. Tapi kalau gosip tuh kesannya kayak negatif gitu loh. Ngobrol sih, ngobrol. Talk with Ola. Bisa jadi TWO. Chill. Chit chat with Ola. Oh iya ya. Oh iya keren guys, chill. Aduh. Chill. Oke. Nanti aku akan memutuskannya saat aku berdiskusi bersama kakak konten dari JKT48. Betul sekarang aku udah lapar banget, jadi aku mau makan. Thanks ya guys yang udah nonton showroom gabut ini. Maaf ya kalau aku nggak ngabarin. Sekarang aku mau absen dulu. Di sini ada Kak Sapi kelas, ada Kak Jimmy keren, ada Kak Herlin, ada Bang Redik Aritonang, halo. Ada Kak Haza, halo. Ada Kak Vera, ada Kak Om Suprapto, ada Kak Yusdam, ada Kak Lore of Dom, ada Kak Alfian yang rapi banget, ada Kak Rinandi Boren, ada Kak Rian, dan yang pertama ada Kak Siti. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya teman-teman. Sekarang kita, aduh rambut gue lepek banget cuy, parah. Sekarang kita ini dulu ya. Oke, bye-bye. Sampai ketemu. Jangan lupa nanti video call sama aku ya. Kalian semua ya. Jangan lupa video call sama aku. Sampai bertemu di video call. Bye-bye. Bye-bye.